Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau kembali lagi bersama-sama ibadah. Meskipun lewat online, tapi adik-adik semua harus tetap semangat karena kita semua mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa merasakan kasih Tuhan bahkan di rumah adik-adik masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, fokuskan hati kita sama Tuhan dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kami bisa merasakan kasih Tuhan Yesus bahkan di rumah kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Yuk, hari ini hari Minggu, jadi kita mau menyanyi sama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.
Adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau belajar untuk taat ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Kita mau punya hati yang sebagai hamba di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Ku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa lagi. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala adik-adik, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh taat mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat dan kuat dan juga diberkati oleh Tuhan. Baik adik-adik, mari kita mendengarkan cerita berikut ini. Kisah berikut ini menceritakan tentang ketaatan. Siapa di antara kalian yang pernah melawan, menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian? Nah, Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan menginginkan agar kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah maupun di sekolah minggu, terlebih lagi taat kepada perintah Tuhan. Cerita berikut akan mengisahkan tentang seseorang yang taat kepada orang tuanya dan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Kisah Ester diambil dari Ester pasal 1 dan 2. Kisah ini terjadi pada saat Raja Ahasuerus menjadi penguasa di benteng Susan. Raja mengadakan perjamuan pesta besar bagi para pegawainya, dan dia menyuruh sang ratu, yaitu Ratu Wasti, untuk datang. Tetapi sang ratu memutuskan untuk menolak perintah raja. Dia tidak mau mentaatinya. Dan kemudian pegawai raja menyampaikan pesan sang ratu kepada raja dan membuat raja sangat marah. Dan raja memutuskan untuk menghukum sang ratu dengan cara membuangnya. Raja merasa sangat sedih dan kehilangan Ratu Wasti, sehingga penasehatnya mengusulkan kepada raja untuk mencari ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Raja menyetujuinya dan mengumpulkan seluruh anak perempuan di negerinya untuk menjadi pengganti ratu. Di benteng Susan tinggallah Ester, seorang Yahudi beserta pamannya yaitu Mordekhai. Mereka kemudian memutuskan bahwa Ester ikut di dalam pemilihan ratu. Mordekhai banyak memberikan pesan-pesan kepada Ester dan Ester melakukan semua seperti yang dikatakan oleh pamannya. Tak lama kemudian, masuklah Ester ke istana raja. Di situ dia ditempatkan di bawah pengawasan Hegai yang mengajarinya bagaimana cara-cara menjadi seorang ratu. Tibalah saatnya bagi Ester untuk menghadap kepada raja. Ester melakukan seperti apa yang sudah diajarkan oleh Hegai kepadanya, sehingga raja menjadi sangat senang dan kemudian memutuskan untuk memilih Ester menjadi ratunya. Sejak saat itu Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti dan dia mendapatkan kasih sayang dari seluruh orang yang bertemu dengannya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan kisah mengenai Ratu Ester ya, yang taat kepada perintah pamannya dan juga dia taat kepada bimbingan dari gurunya, yaitu penjaga dari sida-sida raja yang bernama Hegai. Nah, apa buah dari ketaatan Ester? Buah dari ketaatan Ester adalah dia dipilih, dia menjadi alat Tuhan, menjadi ratu di kerajaan Raja Ahasuerus, dan juga dia dipakai Tuhan pada akhirnya untuk menyelamatkan seluruh bangsanya. Nah, dari kisah ini kita bisa menyadari ya, begitu pentingnya ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila adik-adik ingin mendapatkan berkat Tuhan, bila adik-adik ingin merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan berikut ini yang terambil dari Ester 2 ayat 15. Ester 2 ayat 15 di situ dikatakan, ketika Ester anak Abihail yakni saudara ayah Mordekhai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, adik-adik, marilah kita seperti Ratu Ester ya, taat kepada nasihat dari orang-orang yang lebih tua daripada dia, sehingga Tuhan begitu mengasihi Ratu Ester.
Selain Ratu Ester, kisah di Alkitab ini juga menceritakan ketaatan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi dan memimpin kehidupan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, adik-adik, marilah kita belajar untuk taat, terutama kepada Tuhan. Nah, setelah itu kepada orang tua yang ada di sekitar kita, papa, mama, opa, oma, karena merekalah yang ditempatkan oleh Tuhan untuk menjaga dan memimpin kehidupan kita. Nah, setelah itu jangan lupa taat kepada guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Kakak yakin bahwa kita semua adik-adik akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, pimpinan Tuhan, bila kita menjadi anak-anak yang taat. Jadi tidak ada lagi ya kalau mama suruh, sebentar mah, tanggung nih, saya masih baca buku, saya masih main game. Taat itu artinya melakukan segala sesuatu perintah dengan segera. Dan juga nggak bersungut-sungut, nggak bilang, mama nih, kenapa mama suruh-suruh sekarang, aku lagi asik nih. Itu bukan taat ya adik-adik. Taat itu melakukan dengan senang hati dan tanpa mengeluh. Bila kita melakukan perintah Tuhan dengan senang hati, maka Tuhan akan melihatnya dari surga dan Tuhan akan sayang kepada kita. Pada saat Tuhan sayang kepada kita, maka Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita. Nah, ketaatan itu juga merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik kepada kita, bahkan rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ketaatan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mau melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan Yesus. Nah, baik, sekarang mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya kita boleh taat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah yang indah yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini kami harus senantiasa taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami, seperti orang tua kami dan juga guru-guru kami. Mampukan kami Tuhan untuk belajar seperti Ratu Ester, taat dalam segala keadaan dan menikmati pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai dan pimpin adik-adik yang pagi ini Tuhan, boleh dengan setia beribadah kepada Tuhan. Lindungi keluarga mereka, jagai mereka Tuhan, buatlah mereka boleh tetap sehat, boleh mengikuti setiap pembelajaran walaupun secara online. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang setia, yang Tuhan berkati, dan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Hai teman-teman, ketemu lagi Bicia dan Muri, hari ini kita akan membuat ini dia kuis. Ester. Ayo adik-adik kita buat. Ayo, Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas lipat, lalu kertas lipat yang ada gambarnya, oke, dan ini Double adalah tip. boleh double tip, boleh. lem, Lalu gunting, dan ini adalah es krim, betul hiasan, hiasan kancing, lalu dan spidol. oke. Nah, adik-adik, kertas yang tadi akan kita gunting membentuk ini sebagai rok ya adik-adik ya. Lalu mahkota, tangannya kita buat 2 ya. Lalu ya, kita gunting. Nah, adik-adik, yang tadi kita sudah gunting, kita akan tempel di sebelah sini. Lalu kita akan tempel bajunya. Nah, kita akan tempel juga nanti rambutnya di sebelah sini. Lalu mahkota di sebelah sini. Iya, lalu Jangan lupa roknya. Hiasannya boleh pilih apapun, mau digambar juga boleh. Seperti ini. Kita akan mencoba untuk menempel. Yuk, Kici ya kita bikin.
Ayo. Dan jadinya seperti ini.